Malam ini aku bakal cerita pengalaman nyata seorang pendaki di Gunung Salak, yang malamnya berubah jadi malam paling mencekam dalam hidupnya. Ada suara misterius, tenda kosong yang menyeramkan, bahkan bisikan yang memanggil namanya sendiri. Jangan lupa subscribe sebelum ceritanya dimulai. Malam itu hujan gerimis turun seperti bisikan yang tak pernah berhenti, membasahi terminal kecil di kaki Gunung Salak hingga membuat aspalnya tampak mengilap seperti kaca hitam. Udara terasa menusuk tulang. Dinginnya bukan sekadar dingin biasa, melainkan dingin yang membawa aroma tanah basah, daun-daun mati, dan sesuatu yang sulit dijelaskan, seolah hutan di hadapan kami sedang bernapas perlahan. Lampu-lampu terminal yang redup berpendar temaram, menciptakan bayangan panjang yang menari-nari setiap kali angin berembus. Di kejauhan, siluet gunung berdiri tegak, gelap, misterius, seolah menyimpan ribuan cerita yang tak pernah diungkapkan manusia. Aku, Raka, berdiri di tepi trotoar yang licin, mengenakan jaket gunung tebal yang mulai terasa lembab karena gerimis. Tas ransel besar menggantung di punggungku, beratnya menekan bahu, namun semangat di dadaku jauh lebih berat daripada beban fisik itu. Di sekelilingku, 3 temanku, Arif, Bima, dan Dini, tampak sama bersemangatnya, meski wajah mereka sesekali berkerut karena dingin. Arif, yang paling cerewet di antara kami, terus saja berbicara sambil menepuk-nepuk bahuku. Rambutnya yang ikal basah menempel di dahinya, tapi ia seolah tak peduli. Tenang saja, Raka. Hujan begini malah bikin suasana lebih epik, katanya dengan nada penuh percaya diri. Matanya berbinar-binar, mencerminkan antusiasme yang hampir berlebihan. Ia selalu menjadi tipe orang yang mencari sensasi, dan pendakian malam hari dalam cuaca buruk jelas bukan sesuatu yang akan ia lewatkan. Di sampingnya, Bima berdiri lebih tenang, menyesuaikan tali sepatunya yang sedikit longgar. Ia tipe yang lebih pendiam, tetapi sangat teliti. Senter kepalanya sudah terpasang rapi, dan ia terus memeriksa perlengkapan kami satu persatu, seolah memastikan tidak ada yang terlewat. Wajahnya serius, namun sesekali ia tersenyum tipis saat mendengar candaan Arif. Sementara itu, Dini berdiri sedikit terpisah, memandangi hutan di depan kami dengan tatapan campuran antara penasaran dan was-was. Rambut panjangnya diikat rapi, namun beberapa helai terlepas karena angin. Ia menggenggam tali tasnya erat-erat, seolah mencari rasa aman dari benda itu. Meski tampak gugup, aku tahu jauh di dalam dirinya ada keberanian yang besar. Itulah alasan mengapa ia setuju ikut dalam perjalanan ini. Awalnya, semuanya terasa biasa saja. Kami tertawa, saling mengejek satu sama lain, berfoto dengan latar terminal dan pepohonan gelap di kejauhan. Bunyi rana kamera ponsel bercampur dengan suara rintik hujan yang jatuh ke atap seng terminal. Sesekali, suara kendaraan yang lewat di jalan utama terdengar samar, lalu menghilang kembali di telan malam. Kami berbagi cerita tentang pengalaman mendaki sebelumnya, membicarakan jalur yang akan kami tempuh, dan membayangkan pemandangan indah dari puncak saat fajar tiba. Suasana terasa hangat meski udara dingin menusuk kulit. Ada rasa kebersamaan yang kuat di antara kami, 4 sahabat yang telah melewati banyak hal bersama, kini siap menantang alam sekali lagi. Namun, di tengah keriuhan kecil kami, ada satu hal yang membuatku sedikit tidak nyaman. Di pos pendakian yang berdiri tak jauh dari terminal, seorang penjaga duduk di bangku kayu tua. Tubuhnya agak bungkuk, wajahnya keriput, dan matanya itu, menatap kami tanpa berkedip. Tatapannya bukan sekadar penasaran, melainkan tajam, menusuk, seolah ia bisa melihat sesuatu yang tidak bisa kami lihat. Setiap kali aku melirik ke arahnya, ia masih menatap kami dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bukan marah, bukan juga ramah, lebih seperti waspada, atau mungkin khawatir. Aku mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaanku saja. Tapi rasa tidak nyaman itu terus menggelitik di sudut pikiranku. Ketika kami mulai bersiap memasuki jalur, penjaga itu akhirnya berdiri. Langkahnya pelan, kayu lantai pos berderit saat ia mendekat. Jaket lusuhnya tampak kebesaran di tubuh kurusnya, dan topi petnya menutupi sebagian wajahnya, membuat bayangan gelap menutupi matanya. Ia berhenti tepat di depan kami, menatap satu persatu dari kami dengan seksama. Suaranya ketika berbicara terdengar serak,
seperti seseorang yang sudah lama tidak banyak berbicara. Kalau sudah lewat jam 6 sore, lebih baik jangan lanjut, katanya pelan, nyaris berbisik, namun cukup jelas untuk membuat kami semua terdiam sejenak. Suasana yang tadinya ceria langsung berubah. Angin berembus lebih kencang, membuat daun-daun bergesekan dan menciptakan suara gemerisik yang terasa menusuk telinga. Hujan seolah semakin deras, meski hanya sedikit. Arif adalah yang pertama memecah keheningan. Ia tertawa keras, menepuk punggung penjaga itu seolah menganggapnya bercanda. "Ah, Bapak cuma nakut-nakutin kami, ya?" katanya sambil tersenyum lebar. "Kami sudah sering mendaki malam-malam kok. Lagi pula, ini cuma gerimis." Bima ikut tersenyum, meski tidak seenteng Arif. "Kami sudah siap, Pak. Perlengkapan lengkap," tambahnya, menunjuk tas kami yang penuh dengan logistik dan alat-alat pendakian. Dini hanya diam, matanya masih tertuju pada penjaga itu. Aku bisa melihat keraguan di wajahnya, tapi ia tidak berkata apa-apa. Penjaga itu tidak tertawa. Ia hanya menghela napas panjang, lalu menggeleng pelan. "Gunung ini tidak selalu ramah di malam hari," katanya, kali ini sedikit lebih tegas. "Bukan cuma soal cuaca. Ada hal-hal yang tidak bisa dijelaskan." Perkataannya membuat bulu kuduku meremang. Aku menelan ludah, mencoba menepis perasaan aneh yang tiba-tiba menyelimuti hatiku. Namun, sebelum aku sempat mengatakan apapun, Arif sudah melangkah lebih dulu. "Tenang saja, Pak. Kami baik-baik saja," ucapnya sambil melambaikan tangan. Tanpa menunggu respons, ia mulai berjalan menuju jalur setapak yang mengarah ke dalam hutan. Bima mengikuti di belakangnya, menyalakan senter kepalanya yang langsung menembus kegelapan dengan cahaya putih pucat. Dini melangkah ragu-ragu, menoleh sebentar ke arah penjaga itu sebelum akhirnya menyusul yang lain. Aku berdiri sejenak, menatap penjaga itu terakhir kali. Tatapan kami bertemu. Ada sesuatu di matanya, bukan sekadar kekhawatiran, melainkan peringatan yang dalam. Untuk sesaat, aku hampir ingin membatalkan semuanya. Tapi gengsi, rasa penasaran, dan keinginan untuk tidak terlihat penakut di depan teman-temanku mengalahkan perasaan itu. Akhirnya, aku menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk ke jalur hutan, mengikuti jejak teman-temanku. Di belakangku, suara penjaga itu terdengar samar, seperti gumaman yang tertelan angin malam. Begitu kami memasuki hutan, suasana berubah total. Suara riuh terminal menghilang, digantikan oleh kesunyian yang pekat. Hanya terdengar langkah kaki kami yang menginjak tanah basah, dedaunan yang terinjak, dan gemerisik angin di antara pepohonan tinggi yang menjulang seperti tembok gelap di kiri dan kanan kami. Cahaya senter memantul pada batang-batang pohon yang berlumut, menciptakan bayangan aneh yang bergerak seolah hidup. Kabut tipis mulai turun, melayang rendah di atas tanah seperti asap putih yang merayap perlahan. Arif masih bercanda di depan, tapi suaranya terdengar lebih pelan dari sebelumnya. Bima berjalan dengan fokus, matanya tajam memperhatikan jalur. Dini semakin dekat denganku, langkahnya sedikit lebih cepat, seolah mencari rasa aman di dekatku. Aku sendiri merasa jantungku berdegup lebih cepat dari biasanya. Ada perasaan aneh yang terus menggelayut, campuran antara takut, penasaran, dan firasat buruk yang tak bisa kujelaskan. Setiap langkah terasa semakin berat, bukan karena medan yang sulit, melainkan karena atmosfer yang semakin mencekam. Sesekali aku menoleh ke belakang, berharap melihat cahaya lampu terminal atau siluet penjaga pos. Tapi yang kulihat hanya kegelapan pekat yang menelan segalanya, seolah kami telah memasuki dunia lain yang terpisah dari peradaban. Hujan masih turun, kini lebih terasa di antara dedaunan yang rapat. Tetesannya jatuh ke jaketku, ke wajahku, ke tanganku, dingin dan menusuk. Angin membawa aroma tanah yang semakin kuat, bercampur dengan bau kayu basah dan sesuatu yang samar, seperti aroma bunga yang layu. Di kejauhan, samar-samar terdengar suara burung malam, diikuti oleh gemerisik yang membuat kami semua berhenti sejenak. Arif berusaha tertawa, tapi tawanya terdengar dipaksakan. Bima mengarahkan senternya ke arah suara, namun hanya kegelapan yang terlihat. Aku menatap ke depan,
ke jalur yang semakin menanjak dan semakin gelap. Di sanalah tujuan kami berada, puncak Gunung Salak, yang kini terasa bukan sekadar tantangan fisik, melainkan misteri yang menunggu untuk diungkap. Tanpa pikir panjang, atau mungkin justru karena terlalu banyak berpikir, kami tetap melangkah masuk lebih dalam ke hutan, meninggalkan dunia yang familiar di belakang, dan memasuki sesuatu yang tak seorang pun dari kami benar-benar siap menghadapinya. Semakin jauh kami melangkah, semakin terasa bahwa hutan Gunung Salak bukan sekadar kumpulan pepohonan, melainkan sebuah dunia tersendiri yang hidup, bernapas, dan mengamati setiap gerak kami. Malam semakin larut, dan kegelapan semakin pekat, seolah menutup rapat jalan kembali ke terminal yang kini sudah tak terlihat lagi. Cahaya senter di kepala Bima menjadi satu-satunya penuntun kami, memotong gulita dengan sorot putih yang kadang bergetar mengikuti langkah kakinya. Tanah di bawah sepatu kami semakin licin, dipenuhi lumpur, akar-akar pohon yang menonjol, serta dedaunan basah yang mengeluarkan bau khas hutan tropis yang lembab. Semakin malam, hutan semakin sunyi, sunyi yang tidak wajar. Bukan sekadar sunyi karena tidak ada manusia, tetapi sunyi yang terasa menekan, seperti ada sesuatu yang sengaja menahan napas bersama kami. Biasanya, dalam pendakian malam, masih ada suara burung hantu, serangga, atau setidaknya desir angin yang menyelinap di antara pepohonan. Namun kali ini, tidak ada apapun. Tidak ada suara burung, tidak ada angin yang berembus, tidak ada gemerisik dedaunan. Hanya langkah kaki kami yang terdengar jelas di tanah basah, bergema pelan di antara batang-batang pohon yang menjulang tinggi. Setiap kali sepatuku menginjak tanah, terdengar bunyi, plak, plak, yang teredam, diiringi suara air yang tertekan keluar dari sela-sela lumpur. Napas kami terdengar berat, bercampur dengan bunyi resleting tas yang sesekali beradu dengan tali dan gesper. Dini berjalan di sebelahku, semakin dekat dari sebelumnya, seolah ia tidak ingin berada terlalu jauh dariku. Aku bisa merasakan ketegangannya, terlihat dari caranya menggenggam erat tali ranselnya dan cara ia menunduk sedikit, matanya waspada menatap ke segala arah. Arif masih berada di depan, mencoba menjaga suasana tetap ringan dengan sesekali bersiul kecil, meski suaranya terdengar lebih lirih dan tidak secerah sebelumnya. Bima berjalan paling depan, memimpin kami dengan fokus yang tak goyah, namun aku bisa melihat rahangnya mengeras, tanda bahwa ia juga merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Kabut tipis mulai turun, melayang rendah di atas tanah seperti asap putih yang merayap perlahan mengikuti jalur setapak. Cahaya senter memantul pada butiran-butiran air di udara, menciptakan kilau kecil yang tampak seperti debu bercahaya. Pohon-pohon besar di kiri dan kanan kami tampak semakin rapat, batangnya berlumut, akar-akarnya menjalar seperti ular raksasa yang membeku. Aku merasakan sesuatu yang aneh di dalam dadaku, bukan sekadar rasa lelah, melainkan firasat buruk yang semakin kuat dengan setiap langkah. Telingaku terus waspada, mencari suara sekecil apapun, namun yang kudengar hanya keheningan yang mencekam. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Dini berhenti. Langkahnya terhenti begitu saja, membuatku hampir menabraknya. Aku menoleh, melihat wajahnya pucat, matanya membesar, menatap ke arah gelap di antara pepohonan di sisi kanan jalur. Bibirnya sedikit bergetar, seolah ia ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu. Bima dan Arif juga berhenti hampir bersamaan, menoleh ke arah kami. "Kenapa, Din?" tanya Arif, suaranya tidak setenang biasanya. Dini tidak langsung menjawab. Ia menahan napas, memiringkan kepalanya sedikit, seolah mencoba menangkap sesuatu yang tak terlihat. Jari-jarinya masih menggenggam tali tas dengan erat. "Kalian dengar itu?" tanyanya lirih, nyaris seperti bisikan yang tertelan kegelapan. Kata-katanya membuat jantungku berdegup lebih cepat. Seketika, kami semua terdiam. Tidak ada yang bergerak. Bahkan Arif berhenti bersiul. Kami menahan napas, mencoba mendengarkan dengan saksama. Awalnya, yang terdengar hanya kesunyian yang tebal, menekan telinga seperti dinding tak kasat mata. Namun, beberapa detik kemudian, dari kejauhan, entah dari arah mana, terdengar sesuatu. Suara itu sangat halus, nyaris tidak terdengar, seperti desahan yang terbawa dari balik kabut. Bukan suara binatang. Bukan suara angin. Bukan pula suara ranting patah.
Itu suara seperti seseorang. Suara itu melayang di antara pepohonan, samar, bergetar, dan sulit dipastikan asalnya. Terdengar seperti orang memanggil, tetapi sangat pelan, nyaris seperti bisikan yang terpantul dari segala arah sekaligus. Nada suaranya tidak jelas, bukan sedih, bukan marah, tetapi ada sesuatu yang menusuk di dalamnya, sesuatu yang membuat bulu kuduku meremang. Jantungku mulai berdegup kencang, napasku tercekat di tenggorokan. Lalu, suara itu semakin jelas. "Raka, pulanglah." Aku membeku di tempat. Seluruh tubuhku terasa kaku, seolah darahku tiba-tiba berhenti mengalir. Suara itu, aku tidak mungkin salah dengar. Suara itu menyebut namaku. Bukan nama panggilan, bukan nama lain, tetapi namaku. Raka. Tepat seperti itu. Suara itu tidak terdengar seperti suara orang tua, juga bukan suara anak kecil. Sulit dijelaskan, seolah berasal dari banyak arah sekaligus, bercampur, menggema lembut di antara batang pohon. Ada nada serak tipis di dalamnya, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara, tetapi tetap jelas menyebut namaku. Aku menelan ludah, tenggorokanku terasa kering. Mataku menyapu kegelapan di sekitar kami, mencari sumber suara itu, tetapi yang kulihat hanya bayangan pepohonan yang bergoyang sangat pelan meski tidak ada angin. Dini menatapku dengan wajah pucat. "Kau, dengar juga, kan?" bisiknya, hampir tidak bersuara. Aku mengangguk perlahan, meski rasanya seperti mengakui sesuatu yang seharusnya tidak nyata. Tangan kiriku mengepal tanpa kusadari, kukuku menekan telapak tanganku sendiri. Bima mengarahkan senternya ke berbagai arah, cahaya putihnya menyapu batang pohon, semak-semak, dan jalur di depan kami. Tidak ada siapapun. Tidak ada pergerakan. Hanya kabut tipis yang melayang perlahan. Arif, yang biasanya paling berani, tampak kehilangan kata-kata untuk beberapa detik. Wajahnya yang biasanya ceria kini tegang, rahangnya mengeras. Namun, setelah beberapa saat, ia menarik napas panjang dan memaksakan tawa kecil yang terdengar sumbang. "Ah, paling cuma suara angin," katanya, mencoba terdengar santai. Ia mengusap belakang lehernya, seolah mengusir rasa tidak nyaman. "Kalian tahu kan, suara bisa terdistorsi di hutan. Bisa jadi suara air, atau entah apa." Aku ingin percaya pada kata-katanya. Aku benar-benar ingin. Namun, sesuatu di dalam diriku menolak. Perasaanku menjerit bahwa ini bukan sekadar angin, bukan sekadar gema, bukan sekadar ilusi pendengaran. Karena, angin sama sekali tidak bertiup. Daun-daun di atas kami diam membeku. Tidak ada ranting yang bergoyang, tidak ada dedaunan yang berdesir. Bahkan kabut pun bergerak nyaris tak terlihat, seolah hutan sedang menunggu sesuatu. Keheningan itu kembali menyelimuti kami, tetapi kini terasa lebih berat, lebih menekan dari sebelumnya. Rasanya seperti kami bukan lagi pengunjung di hutan ini, melainkan tamu yang tidak diinginkan, atau bahkan mangsa yang sedang diawasi. Dini semakin mendekat ke sisiku, hampir menempel. Aku bisa merasakan tubuhnya sedikit gemetar. Bima masih memutar sorot senternya, matanya tajam, rahangnya mengeras semakin kuat. Arif mencoba tersenyum lagi, tetapi jelas terlihat ia juga ketakutan. Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi, lebih jelas kali ini, seolah semakin dekat. "Raka, pulanglah." Kali ini bukan hanya aku yang mendengarnya. Aku bisa melihat dari ekspresi teman-temanku bahwa mereka semua mendengar dengan jelas. Suara itu tidak berasal dari satu titik tertentu, melainkan seperti mengelilingi kami, datang dari antara pepohonan, dari balik kabut, dari dalam kegelapan itu sendiri. Dadaku terasa sesak. Napasku tercekat. Aku ingin berteriak, tetapi suaraku tidak keluar. Pikiranku dipenuhi pertanyaan, siapa yang memanggil? Bagaimana mereka tahu namaku? Mengapa suaranya terdengar begitu akrab, namun sekaligus asing? Bima akhirnya memecah keheningan. "Ini, bukan angin," katanya pelan, tetapi tegas. Suaranya bergetar tipis,
sesuatu yang jarang terjadi padanya. Arif menelan ludah, tatapannya menyapu sekeliling. Oke, mungkin ada pendaki lain? Atau warga sekitar? Ucapnya, meski nadanya tidak lagi meyakinkan. Dini menggenggam lenganku tanpa sadar. Tapi, kenapa memanggil namamu? Tanyanya lirih, hampir menangis. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Di saat yang sama, udara di sekitar kami terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Kabut tampak menebal, membuat jarak pandang semakin terbatas. Cahaya senter Bima kini hanya mampu menembus beberapa meter ke depan sebelum ditelan putih keabuan. Tiba-tiba, dari balik kabut, aku merasa seperti melihat sesuatu bergerak, bayangan samar yang melintas di antara batang pohon. Bukan manusia, bukan hewan, hanya siluet gelap yang lenyap begitu sorot senter mengarah ke sana. Jantungku berdegup semakin cepat, hampir tak terkendali. Suara itu tidak terdengar lagi, tetapi kehadirannya masih terasa menggantung di udara, seperti napas yang tertahan. Hutan seolah menunggu reaksi kami. Apakah kami akan berbalik, atau terus melangkah lebih dalam? Arif menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian. Kita lanjut saja, katanya, meski suaranya terdengar ragu. Jangan terpancing. Kalau kita berhenti lama-lama, malah makin takut. Bima mengangguk perlahan, meski matanya tetap waspada. Ia kembali mengarahkan senter ke jalur di depan kami dan mulai melangkah, lebih pelan dari sebelumnya. Dini masih menggenggam lenganku, tetapi ia akhirnya mengikuti langkah kami, meski wajahnya masih pucat. Aku sendiri berdiri sejenak, menatap ke dalam kegelapan yang pekat di antara pepohonan. Di suatu tempat di sana, aku yakin, ada sesuatu, atau seseorang, yang masih mengawasi kami. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri, lalu melangkah maju. Namun, jauh di dalam hatiku, aku tahu satu hal dengan pasti, suara itu bukan sekadar ilusi. Dan entah mengapa, aku merasa bahwa perjalanan ini tidak akan berakhir seperti yang kami bayangkan. Hujan gerimis sudah berhenti, namun kabut tetap menggantung rendah di antara pepohonan, menyelimuti jalur setapak dan tanah basah dengan putih keabuan yang menakutkan. Kami melangkah perlahan, mencari area datar yang cukup luas untuk mendirikan tenda. Rasa takut yang muncul tadi malam belum sepenuhnya hilang. Suara yang memanggil namaku masih terngiang di kepala, membuat langkah terasa lebih berat, lebih berhati-hati dari biasanya. Arif mencoba bercanda untuk meringankan ketegangan, tapi suaranya terdengar sumbang, tidak selucu biasanya. Dini terus menempel di sisiku, tubuhnya gemetar, matanya sesekali menoleh ke pepohonan di sekeliling, seolah takut sesuatu akan muncul dari kegelapan itu. Bima berjalan di depan, senter di kepalanya menembus kabut tipis, tetap waspada terhadap setiap gerakan atau bayangan yang muncul. Akhirnya, setelah berjalan beberapa puluh meter, kami menemukan sebuah area datar yang cukup luas, di bawah naungan pohon besar dengan batang yang tebal dan cabang yang menjulang tinggi. Tanahnya cukup rata untuk menaruh tenda, meskipun lembab dan berlumut. Aku menurunkan ranselku, merasa lega sedikit karena setidaknya ada tempat untuk beristirahat. Kami berempat mulai menurunkan perlengkapan, membuka tenda dan membentangkan alas. Suasana hening, hanya terdengar suara resleting tas, gesekan kain, dan napas kami sendiri. Kabut yang menempel di daun-daun menciptakan kilau lembab di sorot senter, membuat semuanya tampak misterius dan menegangkan. Namun ketika aku menyalakan senter dan mengarahkan cahayanya ke area sekitar kami, jantungku seketika seperti berhenti. Sesuatu membuat napasku tersedak. Di dekat tempat kami berdiri, ada satu tenda lain. Tenda itu tampak tua, lusuh, dan kotor, dengan kain yang sobek di beberapa bagian, warna yang memudar dimakan hujan dan waktu. Hal yang paling mengejutkan adalah, kami yakin tadi area ini kosong. Kami bahkan melewati tempat ini beberapa menit yang lalu, memastikan tidak ada apapun yang menghalangi jalur pendakian. Dan tiba-tiba, tenda itu muncul begitu saja, seolah ditanam oleh bayangan malam. Aku menatap Bima, yang berada di depan, matanya melebar ketika ia menyadari hal yang sama. Itu, tenda, suaranya nyaris berbisik.
Tangannya mengarah ke kain lusuh yang bergoyang pelan karena hembusan kabut tipis. Kami saling berpandangan, ketegangan menjalar dari ujung kepala hingga ujung kaki. Ada rasa takut yang murni, bukan sekadar kengerian karena kegelapan, tetapi sesuatu yang lebih dalam, rasa tidak aman, seperti menjejak di wilayah yang seharusnya kosong tapi tiba-tiba dihuni oleh sesuatu yang tidak diketahui. Bima mengangkat senter lebih tinggi dan memberanikan diri mendekat. Dengan langkah pelan dan hati-hati, ia berjalan ke arah tenda itu. Setiap langkahnya membuat dedaunan basah berderit di bawah kaki. Aku merasa ingin menghentikannya, tapi takut terlihat pengecut di depan teman-temanku. Arif mengikuti di belakang Bima, sementara Dini tetap menempel di sisiku, tubuhnya menegang. Aku bisa merasakan tangan kami berkeringat meski udara dingin menusuk tulang. Bima menyorotkan senter ke dalam tenda. Cahaya putih menyapu ke arah kain yang sobek, menembus ke interior tenda tua. Saat itu, pandangan kami tertumbuk pada sesuatu yang membuat jantungku berdegup kencang, sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Di dalam tenda, ada sebuah ransel terbuka, tampak sudah lama digunakan, namun, tidak ada orang. Tidak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada suara napas, tidak ada apapun selain ransel yang tampak seperti ditinggalkan begitu saja. Kain ransel terbuka, beberapa perlengkapan berserakan di dalamnya, seolah pemiliknya baru saja pergi, atau diambil oleh sesuatu. Aku ingin mendekat, ingin memeriksa, tapi ada sesuatu yang menahanku. Ada aroma logam tajam yang menusuk hidung, seperti besi yang sudah kering lama, darah yang membeku, atau sesuatu yang lebih buruk. Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri, namun rasa takut itu semakin kuat. Dini menggenggam lenganku erat, matanya menatap tenda itu dengan campuran ngeri dan bingung. Arif terlihat ragu, wajahnya pucat meski ia berusaha tersenyum, mencoba menampilkan keberanian palsu. Bima, meski penasaran, tampak menegang, napasnya terdengar berat. Ketika Bima menundukkan senter lebih dekat ke tanah di depan tenda, itulah saat yang membuat darahku membeku. Di tanah, di antara daun basah dan lumut yang menempel, ada sesuatu yang tertulis dengan jelas, namun mengerikan. Huruf-hurufnya terbentuk dari darah kering, gelap, dan berkerak, seolah sudah lama berada di sana. Tulisan itu berbunyi, "Jangan bermalam di sini." Aku menatap, tak percaya, merasa seperti dunia di sekeliling kami berhenti sejenak. Teks itu bukan sekadar peringatan, tapi ancaman yang tidak bisa diabaikan. Rasa dingin menusuk hingga ke tulang belakang. Detak jantungku bergema di telinga sendiri, dan napasku tercekat. Ada rasa bersalah, takut, dan ketegangan yang bercampur menjadi satu. Siapa yang menulis itu? Dan mengapa kami baru melihatnya sekarang? Dini menutup mulutnya dengan tangan, matanya membesar. Itu darah, bisiknya, hampir tak terdengar. Suaranya gemetar, seperti napasnya sendiri tertahan. Aku menatapnya, ingin meyakinkan, tapi suaraku tercekat. Tidak ada kata-kata yang tepat untuk menjelaskan rasa takut yang tiba-tiba menyelimuti kami. Arif mencoba bersikap tenang, meski jelas ketegangan di wajahnya tidak bisa disembunyikan. Mungkin ini prank dari pendaki sebelumnya, katanya, nadanya bergetar tipis, namun ia berusaha terdengar meyakinkan. Aku menatapnya, tapi rasanya tidak ada yang meyakinkan tentang penjelasannya. Prank? Dengan darah? Di tengah malam, di hutan yang sepi, dengan tenda yang tiba-tiba muncul di tempat yang kami yakin kosong? Rasanya mustahil. Bima masih menyorotkan senter ke dalam tenda, menelusuri setiap sudutnya. Ransel itu kosong, tapi ada bekas air, bekas tanah basah, dan beberapa benda yang tampak seperti sisa makanan yang sudah membusuk. Bau lembab dan busuk menyebar samar di udara, menambah sensasi mencekam. Aku merasakan perutku mual, dan seluruh tubuhku bergetar karena ketegangan. Kabut tipis melayang, membuat tenda tua itu tampak seperti hantu yang diam di tengah hutan. Bayangan dari pohon besar yang menaungi area itu menjorok ke tenda, membuatnya terlihat lebih menyeramkan, seperti ada mata yang mengintai dari balik kain lusuhnya. Suara hembusan kabut yang lembut terdengar seperti desahan, seolah hutan itu sendiri mencoba memperingatkan kami.
Bahkan langkah kami terdengar keras di tanah basah, bergema seperti langkah penebus dosa di dunia yang salah. Aku menoleh ke teman-temanku. Dini menatapku dengan mata penuh ketakutan, bibirnya gemetar. Arif menatap sekeliling, seperti mencari jalan keluar atau mungkin sesuatu untuk dijadikan alasan agar kami tidak panik. Bima, meski mencoba terlihat berani, tubuhnya menegang, dan matanya terus berulang kali menatap ke dalam tenda. Aku tahu satu hal, kami tidak bisa tinggal di sini. Tidak setelah melihat tenda itu, ransel itu, dan tulisan mengerikan di tanah. Namun pertanyaannya adalah, kemana harus pergi? Jalur pendakian yang benar masih beberapa jam lagi, dan hujan semalam membuat tanah semakin licin. Kegelapan, kabut, dan ketegangan membuat setiap langkah terasa berisiko tinggi. Rasanya seperti hutan ini ingin menahan kami, memaksa kami merasakan ketakutan yang lebih dalam. Dini menggenggam lenganku lebih erat, suaranya hampir berbisik. Raka, kita harus pergi dari sini. Aku mengangguk, setuju sepenuhnya, tapi rasa takut itu membuat kaki terasa berat. Bahkan membuka tenda kami sendiri pun terasa menakutkan, seolah melakukan gerakan biasa bisa membangkitkan sesuatu yang lebih gelap dari bayangan malam. Aku menatap tenda tua itu sekali lagi. Ransel terbuka, darah kering yang membentuk pesan ancaman, dan kegelapan di sekitarnya membuatku merasa seperti kami telah memasuki dunia lain, yang jauh berbeda dari terminal dan jalur pendakian yang biasa kami kenal. Tidak ada logika, tidak ada penjelasan rasional yang bisa diterima akal. Semua terasa salah, menakutkan, dan mengancam. Kami akhirnya memutuskan untuk mendirikan tenda kami sedikit menjauh, di sisi lain dari pohon besar. Namun meski jaraknya beberapa meter saja, kehadiran tenda tua itu tetap terasa, menghantui, dan menekan. Suara hutan yang biasanya alami kini terasa seperti bisikan, bayangan pepohonan seperti mata yang terus mengawasi. Setiap gerakan terasa seperti langkah di tepi jurang yang tak terlihat, dan setiap napas terasa berat karena ketegangan yang menumpuk. Saat malam semakin larut, aku berbaring di dalam tenda, memandangi kain tenda kami yang tipis. Pikiran-pikiran tentang tenda tua itu terus menghantui. Siapa pemiliknya? Mengapa ranselnya ditinggalkan begitu saja? Dan yang paling mengerikan, apakah pesan itu ditujukan untuk kami? Aku merasa tidur itu mustahil, dan meski aku menutup mata, bayangan darah kering dan tulisan, "Jangan bermalam di sini," terus menari di benakku, seolah memperingatkan bahwa malam ini, atau malam-malam berikutnya, akan jauh lebih panjang, gelap, dan menakutkan daripada yang pernah kami bayangkan. Kami memutuskan untuk tetap mendirikan tenda kami di sisi lain pohon besar itu, meskipun rasa takut sudah menekan setiap otot dalam tubuh. Kabut tipis masih melayang di antara pepohonan, menempel pada kain tenda, membuat segalanya terasa lembab dan dingin. Angin malam membawa aroma tanah basah dan daun yang membusuk, dan meskipun hujan sudah berhenti, udara tetap menusuk hingga ke tulang. Setiap langkah menuju tenda terasa seperti memasuki wilayah asing, gelap, dan hidup, seolah hutan itu sendiri mengawasi kami. Kami saling bertukar pandang beberapa kali, mencoba menyuntikkan keberanian, tapi wajah masing-masing sudah memperlihatkan ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Dini terus menggenggam lenganku, dan aku merasakan tubuhnya gemetar meski ia berusaha terlihat tenang. Kami mempersiapkan tenda dengan cepat, membuka alas dan menyusunnya di tanah datar. Bima menyalakan senter dan memeriksa setiap sudut tenda untuk memastikan tidak ada yang mengikuti kami. Arif mencoba bercanda, mencoba mencairkan ketegangan, tapi tawanya terdengar sumbang, seperti suara yang dipaksakan. Aku sendiri hanya duduk di sisi tenda, menatap ransel kami, merasakan getaran jantung yang tidak wajar, seolah perasaan gelisah itu berdesak-desakan di dada. Kami semua merasa ada sesuatu yang salah, tetapi tidak bisa dijelaskan. Waktu berjalan lambat. Setelah beberapa saat, kami mencoba berbaring, menutup diri dengan sleeping bag, berharap bisa tidur walau rasa takut belum hilang. Namun, sekitar pukul 2 dini hari, saat kami semua mulai merasa mengantuk, aku terbangun karena suara sesuatu. Suara ketukan pelan di luar tenda. Tok, tok, tok. Awalnya aku berpikir itu hanya angin yang memukul kain tenda,
Atau mungkin salah satu dari kami iseng menepuk tenda untuk bercanda. Tapi napasku semakin cepat, dan aku sadar suara itu tidak berhenti di satu titik. Aku menahan napas, mendengar lebih jelas, dan ketukan itu kembali terdengar. Tok, tok, tok. Aku menoleh ke arah teman-temanku. Dini duduk di sebelahku, tubuhnya menggigil, matanya terpejam tapi napasnya tidak teratur. Arif masih di sisi lain, mencoba tidur tapi jelas terbangun oleh suara yang sama. Bima menatap ke arah tenda, senter kepalanya masih menyala, cahayanya menembus kain tipis, tapi tidak ada apapun di luar. Aku merasakan ketegangan yang meningkat, seperti listrik yang menyetrum udara di sekitar kami. Ketukan itu semakin cepat. Tok, 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 tok. Setiap ketukan terdengar lebih dekat, lebih nyata, menembus kain tenda seperti ingin menembus kulit. Detak jantungku bergema di telinga sendiri, dan aku merasakan tangan Dini menggenggam lenganku lebih erat. Ia menunduk, tubuhnya gemetar hebat, tetapi matanya tetap tertuju ke arah luar tenda, seolah tahu bahwa sesuatu sedang mengawasi. Arif akhirnya berbicara, nadanya gemetar meski ia berusaha terdengar tenang. Oke, siapa yang di luar? Suaranya hampir tersedak. Tidak ada jawaban selain ketukan yang terus berulang. Bima mencoba menyalakan sorot senter lebih terang, menyorot keluar, tapi kabut tebal menelan cahayanya. Bayangan pohon-pohon yang bergoyang pelan karena kabut membuat semua tampak bergerak, menari-nari seperti makhluk hidup yang menunggu untuk menyerang. Ketukan itu tiba-tiba berhenti. Keheningan menyelimuti kami, tetapi bukan keheningan biasa. Rasanya tebal, menekan, dan bergetar di dada. Aku menelan ludah, merasakan hawa dingin yang menjalar dari ujung kaki hingga ke tengkuk. Napasku menjadi tidak teratur, dan aku merasa seperti setiap detak jantung kami terdengar oleh sesuatu yang ada di luar tenda. Detik berikutnya, suara terdengar lagi, tetapi kali ini sangat dekat, seolah tepat di depan tenda. Aku membeku, tubuhku menegang, seluruh indera bersiap menghadapi sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Raka, buka. Suara itu lembut, familiar, tetapi ada sesuatu yang salah, tidak wajar. Aku menoleh cepat ke sisi tenda. Dini duduk di sebelahku, tubuhnya masih gemetar hebat, matanya terpejam rapat. Itu bukan suara yang keluar dari mulutnya. Suara itu, nyaris sama persis dengan nada suaranya, tapi datang dari luar. Aku merasa telingaku berdenging, adrenalin memuncak. Dini, kau, itu, suara siapa? Aku berbisik, nyaris tidak terdengar karena takut suara sendiri terdengar oleh sesuatu di luar. Dini mengguncang kepalanya pelan, tidak membuka mata, tidak berkata apa-apa. Arif dan Bima menatap kami dengan ekspresi pucat, ketakutan yang sama terpancar di wajah mereka. Aku mencoba menenangkan diri, meski sulit. Logikaku berusaha mencari alasan, mungkin itu gema, atau permainan angin, atau suara binatang yang meniru manusia. Tapi rasanya tidak mungkin. Angin malam hampir tidak bergerak, daun-daun diam, dan ketukan tadi terdengar jelas dari luar. Suara itu jelas, terlalu jelas, menyebut namaku. Tidak, tidak mungkin, bisikku, menggenggam tangan Dini agar tetap tenang. Tenda terasa begitu kecil, begitu rapuh di tengah kegelapan yang menelan malam. Kabut yang menempel di kain tenda meneteskan air, menambah sensasi dingin yang menusuk hingga ke tulang. Ketukan itu terdengar lagi, kali ini dari sisi lain tenda. Tok, tok, tok. Setiap ketukan lebih cepat dan lebih dekat, seolah makhluk itu bergerak mengelilingi tenda. Aku merasakan napasku sendiri tercekat, ingin berteriak tetapi suara tidak keluar. Dini menekuk tubuhnya lebih dekat ke tubuhku, gemetar hebat, matanya mulai terbuka sedikit, menatapku dengan ekspresi takut yang murni ketakutan yang tidak bisa dipalsukan. Siapa di luar? Aku mencoba bersuara lebih keras, tetapi kata-kataku terdengar serak. Tidak ada jawaban, hanya keheningan yang mencekam, diikuti suara napas lembut yang nyaris tidak terdengar, seakan seseorang sedang menarik napas tepat di atas kain tenda. Kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih dekat daripada sebelumnya. Raka, buka. Aku menatap ke arah kain tenda,
menunggu sesuatu untuk muncul. Hidungku menangkap aroma logam yang samar, seperti darah, bercampur bau tanah basah. Tanah di bawah tenda tampak lebih gelap, seolah sesuatu menempel di sana. Aku menahan napas, memalingkan pandangan ke teman-temanku. Bima dan Arif sudah menatap ke arah tenda dengan senter menyala, tetapi kedua matanya melebar, tubuh mereka menegang, seperti aku dan Dini. Dini menunduk, menutup wajahnya dengan kedua tangan, gemetar hebat. Aku menggenggam lengannya, mencoba menenangkan, tetapi rasanya sia-sia. Suara itu terlalu nyata, terlalu dekat, dan tidak seharusnya ada di luar tenda kami. Ketukan berhenti seketika, digantikan oleh keheningan yang lebih menekan daripada sebelumnya. Rasanya seperti dunia menahan napas bersama kami. Detak jantungku berdetak keras di telinga sendiri, seolah setiap denyut ingin mengingatkan aku bahwa kami tidak sendirian. Aku memandang keluar tenda sekali lagi, mencoba menembus kabut tipis dengan sorot senter Bima. Tidak ada apapun. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok. Hanya kabut yang bergerak perlahan, menutupi tanah basah dan dedaunan. Tetapi suara itu, suara Dini yang memanggil namaku dari luar, masih terngiang, menusuk pikiran, menimbulkan ketakutan yang tidak bisa hilang hanya dengan melihat kosongnya hutan. Aku menatap teman-temanku. Wajah mereka pucat, napas tersengal, dan gemetar. Semua sudah sadar, ini bukan sekadar lelucon atau ilusi. Ada sesuatu di luar tenda, sesuatu yang bisa meniru suara manusia dengan sempurna, bahkan suara sahabat kami sendiri. Kami tetap berbaring, saling menatap dengan ketegangan penuh, berharap matahari akan segera datang, meski kami tahu butuh beberapa jam lagi sebelum fajar. Setiap bunyi daun yang jatuh, setiap gesekan cabang, setiap desiran kabut terasa seperti ancaman yang siap menelan kami. Aku menutup mata sejenak, mencoba menenangkan diri, tetapi suaranya kembali terdengar, kali ini jauh lebih lirih, seperti berbisik di telinga sendiri. Raka, buka. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Tidur terasa mustahil, bergerak pun seperti mengundang sesuatu yang lebih gelap untuk muncul. Di luar tenda, malam tetap pekat, kabut tetap tebal, dan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terus mengawasi kami, menunggu, memainkan kami, menantikan reaksi. Aku menatap Dini yang gemetar di sisiku, merasakan ketegangan yang sama di Arif dan Bima. Malam itu, malam yang seharusnya tenang, di tengah hutan Gunung Salak, menjadi mimpi buruk hidup yang tidak akan pernah kami lupakan. Suara, ketukan, dan bayangan yang hadir di luar tenda telah menandai bahwa malam ini bukan untuk tidur, bukan untuk bercanda, dan bukan untuk keselamatan kami. Dan di hati kecilku, aku tahu satu hal dengan pasti. Malam ini, sesuatu sedang bermain dengan kami, dan ia belum selesai. Pagi akhirnya datang, meski bukan cahaya yang hangat dan menenangkan seperti biasanya. Kabut yang menggantung di antara pepohonan masih tebal, menutupi jalur pendakian, membuat bayangan terlihat samar dan memanjang. Hujan semalam telah meninggalkan tanah yang basah dan licin, dan udara pagi terasa menusuk tulang, dingin, lembab, dan penuh ketegangan. Suasana tidak seperti pagi yang biasa kami alami setelah mendaki. Pagi kali ini membawa rasa takut yang tersisa dari malam sebelumnya, dan setiap langkah terasa berat karena ketegangan yang masih menempel di kulit kami. Kami berempat, atau setidaknya seharusnya begitu, cepat-cepat membereskan tenda dan perlengkapan. Tanganku gemetar saat mengemas sleeping bag dan ransel, meski aku berusaha terlihat tenang di depan Arif dan Bima. Dini, yang biasanya membantu, tampak lebih diam dari biasanya, duduk di tepi tenda sambil menatap tanah basah. Aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar tentangnya semalam, tapi aku mencoba menepis rasa gelisah itu. Setelah semuanya siap, kami mulai menuruni jalur, menapak di tanah licin dan penuh akar. Setiap langkah harus hati-hati agar tidak terpeleset. Kabut pagi menelan segala sesuatu, membuat pemandangan di depan dan samping kami hanya berupa bayangan gelap dari pepohonan tinggi. Burung-burung mulai bersiul pelan, tapi suaranya terdengar asing di tengah kesunyian hutan yang pekat. Bahkan suara air yang menetes dari dedaunan terdengar terlalu jelas, menambah kesan hening yang menekan. Perasaan mencekam itu tidak hilang, dan semakin lama terasa seperti tekanan yang menempel di dada. Kami berjalan hampir tanpa bicara,
hanya suara langkah kaki dan napas sendiri yang terdengar. Arif sesekali menoleh ke belakang, seolah ingin memastikan tidak ada sesuatu yang mengikuti. Aku pun tidak berani menoleh terlalu lama, takut melihat sesuatu yang tidak ingin kulihat. Bima tetap berada di depan, memimpin jalur, matanya terus menatap ke tanah untuk menghindari terpeleset. Tak lama kemudian, kami tiba di pos pendakian, tempat di mana kami bertemu dengan penjaga semalam. Orang itu berdiri di pintu kayu tua, menatap kami dengan wajah pucat, matanya tampak menembus kami. Ia tidak tersenyum, tidak menanyakan kabar, hanya menatap dengan tatapan kosong yang membuat bulu kuduku meremang. "Kalian berempat, ya?" Tanyanya pelan, suaranya serak, hampir seperti berbisik. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku langsung menegang, seperti ia sudah tahu sesuatu yang tidak seharusnya kami ketahui. Aku mengangguk pelan. "Iya, Pak. Kami berempat." Suaraku terdengar parau, meski aku mencoba terdengar yakin. Arif dan Bima juga mengangguk, tapi tubuh mereka menegang, seolah merasakan bahaya yang sama. Penjaga itu menghela napas panjang, suaranya terdengar berat, penuh kelelahan dan kesedihan. Ia menunjuk ke arah daftar pengunjung semalam yang tergantung di papan kayu dekat pos. Tangannya gemetar ketika menunjuk, seolah enggan memperlihatkan sesuatu yang seharusnya tidak dilihat orang biasa. Aku mendekat, membaca daftar itu dengan mata yang melebar. 4 nama kami tertulis dengan rapi: Raka, Arif, Bima, dan Dini. Semua terlihat normal, tercatat sebagai pendaki yang masuk jalur semalam. Tapi saat aku menatap kolom keterangan, jantungku seketika berhenti berdetak. Di samping nama Dini, tertulis sebuah kata yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Dini, tidak turun. Aku menelan ludah. Napasku tercekat. Suara angin yang sebelumnya samar kini terdengar seperti teriakan di telinga. Aku menoleh ke teman-temanku. Arif menatapku dengan wajah pucat, matanya melebar. Bima, yang biasanya tenang, terlihat kaku, dan napasnya tersengal. Semua menyadari hal yang sama, Dini tidak ada di antara kami. Aku memalingkan pandangan ke arah jalur yang baru kami lalui. Hanya pepohonan, kabut, dan tanah basah. Tidak ada suara, tidak ada jejak yang jelas. Dini, hilang begitu saja. Aku ingin berteriak memanggil namanya, tetapi suaraku nyaris tidak keluar, tercekik oleh rasa takut yang mendadak membanjiri tubuh. Arif akhirnya membuka mulut, nadanya gemetar. "Bagaimana bisa? Kami sama-sama turun, kan?" katanya, menatap kami berdua. Aku mengangguk cepat, mencoba meyakinkan diri sendiri bahwa ini bukan mimpi. Kami turun bersama-sama dari tenda hingga pos, tidak ada yang meninggalkan jalur. Namun kenyataannya, Dini tidak ada. Bima menunduk sejenak, matanya menatap tanah, seakan mencari jejak. Tidak ada jejak tambahan, hanya jejak kita berempat, katanya pelan. Suaranya bergetar, seolah kata-kata itu sendiri terlalu berat untuk diucapkan. Dia benar-benar tidak turun. Aku merasakan hawa dingin merayap naik dari kaki hingga ke tengkuk. Rambut di leherku berdiri. Semua pertanyaan berputar di kepala. Di mana Dini? Apa yang terjadi semalam saat kami tertidur di tenda? Suara di luar tenda, ketukan itu, bisikan yang menyebut namaku. Semuanya tiba-tiba terasa begitu nyata dan menakutkan. Penjaga pos menatap kami lebih lama lagi. Wajahnya datar tapi matanya penuh kesedihan. "Aku sudah melihat ini beberapa kali," katanya pelan. Suaranya seperti berat menanggung rahasia gelap. Pendaki, kadang tidak kembali, dan jalur ini, gunung ini, tidak pernah salah memilih. Aku ingin bertanya, ingin memprotes, ingin mencari penjelasan logis. Tapi semua kata-kata itu terasa lumpuh di tenggorokan. Kami hanya berdiri di sana, menatap papan daftar, membaca tulisan yang semakin menekan perasaan. Dunia seakan berhenti sejenak, hanya tersisa suara napas kami sendiri dan desiran kabut yang lembab di antara pepohonan. Aku menoleh ke arah jalur yang baru kami lalui, menatap tenda tua yang kami lihat semalam di area datar dekat pohon besar.
Bayangan tenda itu muncul di kepala, kain lusuh, ransel terbuka, tulisan darah kering yang menyuruh kami tidak bermalam di sana. Semuanya terasa seperti petunjuk yang kami abaikan. Semua ketakutan semalam, suara, ketukan, dan bisikan yang memanggil namaku. Semuanya terasa seperti peringatan yang terlambat kami sadari. Arif menepuk bahuku pelan. Kita harus melapor, atau cari bantuan, katanya, suaranya rendah, hampir terdengar tersedak. Aku mengangguk, meski perasaan takut itu tidak berkurang. Bima memutar tubuhnya, menatap ke arah hutan dengan mata yang tajam dan gelisah, seolah mencari sesuatu yang mungkin masih tersembunyi di balik kabut. Kami akhirnya memutuskan untuk tetap bergerak menuju pos utama dan melaporkan keadaan ini. Tapi langkah kami terasa berat, setiap gerakan dibayangi perasaan bahwa kami tidak hanya kehilangan teman, tetapi kehilangan rasa aman. Bayangan pepohonan, kabut pagi yang tebal, dan sisa-sisa ketegangan semalam membuat suasana begitu mencekam. Setiap kali aku menoleh ke belakang, aku merasa seakan ada mata yang menatap, sesuatu yang mengawasi dari antara pepohonan. Pikiran tentang Dini, ketukan di tenda, dan suara yang menirukan dirinya semalam terus menghantui. Aku menelan ludah, merasakan perutku mual, dan tangan gemetar. Rasanya seperti malam itu belum berakhir, seperti sesuatu dari kegelapan masih mengikuti kami, menunggu untuk mengingatkan bahwa gunung ini bukan tempat biasa, bukan sekadar jalur pendakian. Kami tiba di pos utama, dan penjaga lain menatap kami dengan tatapan khawatir. Aku berusaha menjelaskan, tapi kata-kata terasa lumpuh. Arif dan Bima hanya berdiri di sisiku, wajah pucat, tubuh kaku. Ketika kami menunjuk nama Dini di daftar, tatapan penjaga pos itu semakin serius. Dia tidak turun, katanya pelan, nyaris berbisik. Suaranya seperti menegaskan kenyataan yang sulit diterima oleh akal. Aku menatap papan daftar lagi, melihat kolom keterangan dengan tulisan, tidak turun, di samping nama Dini. Napasku tercekat. Tubuhku gemetar hebat. Semua peristiwa semalam, tenda tua, suara di malam hari, ketukan di tenda, semua terhubung dengan kenyataan yang menakutkan ini. Dini benar-benar hilang. Dan seketika aku sadar, gunung ini tidak pernah melepaskan mereka yang salah langkah. Aku menoleh ke Arif dan Bima. Wajah mereka pucat, mulut terkunci, mata melebar. Kami tahu satu hal, dari 4 kami, yang pulang, bukan semuanya. Rasa takut, bersalah, dan ketidakpercayaan bercampur di dada. Di luar, kabut masih tebal, pepohonan tinggi masih berdiri tegak dan gelap, seakan menyimpan rahasia yang tidak ingin diceritakan. Suasana dingin pagi itu tidak membawa ketenangan, hanya meninggalkan kesadaran pahit bahwa pengalaman semalam tidak akan pernah bisa dilupakan. Dan di hati kecilku, satu pertanyaan terus berputar, menekan setiap napas, di mana Dini? Dan apa yang menunggu kami di balik pepohonan gelap Gunung Salak?